Timnas Indonesia bakal melakoni laga terakhir penyisihan grup B Piala AFF melawan Filipina pada Sabtu 21 Desember. Kemenangan mutlak diraih untuk mengamankan langkah ke semifinal. Sebab di pertandingan sebelumnya, skuad Garuda ditekuk Vietnam 0-1. Meski demikian, pelatih Shin Tae-yong optimistis masih bisa membawa anak asuhnya ke semifinal. Kami kutip dari Kompas.com, pelatih Shin bilang, "Saya masih mempersiapkan diri untuk semifinal dan saya yakin kami bisa lolos ke babak berikutnya dan kami akan melaju ke babak berikutnya." Target menang lawan Filipina juga dipasang Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Namun Erick menegaskan, tim harus fokus dan jangan banyak mengeluh. Nah, jadi saya akan minta lagi seluruh tim ya untuk kembali sama-sama bersatu. Pelatih juga fokus ke targetnya, melawan Filipina ini harus menang. Saya berharap apapun yang kita sudah jadikan program, semua komit. Jangan banyak bicara, jangan banyak ngeluh. Kita fokus aja lah, gitu loh. Melawan Filipina, skuad Garuda Muda diuntungkan waktu istirahat dan persiapan yang cukup panjang selama 1 minggu. Sebelumnya, timnas harus melakoni 3 pertandingan kandang dan tandang selama seminggu. Coach Shin Tae-yong sudah mempersiapkan game plan yang memang tepat ketika kita nanti menghadapi Filipina. Nah, itu sisa waktu yang ada ini masih cukup waktunya. Ini salah satu persiapan yang cukup panjang nih kalau kita lihat. Artinya kalau biasanya kita hanya cuma rest 1 hari. Ini masih cukup banyak ya, sampai tanggal 21 kalau nggak salah ya. Nah, itu nanti bisa dibuktikan. Saya meyakini progresnya anak-anak ini kan semakin grafiknya semakin menaik, bukan turun ya atau stuck ya, tapi naik. Vietnam memuncaki klasemen grup B dengan 6 poin dari 2 laga. Sementara Indonesia turun ke peringkat 2 dengan 4 poin dari 3 pertandingan. Posisi ketiga ditempati Filipina dengan 2 poin, di urutan keempat ada Laos dengan 2 poin, dan posisi juru kunci Myanmar dengan 1 poin dari 2 pertandingan. Marcelino Ferdinand yang mendapat skorsing kartu merah saat melawan Laos diperkirakan bakal kembali masuk dalam susunan pemain melawan Filipina. Dengan tipisnya jarak poin penghuni grup B, timnas harus bisa meraih kemenangan sehingga tak bergantung pada hasil pertandingan lain. Benarkah peluang timnas Indonesia masih terbuka untuk melaju ke semifinal? Kita bahas malam hari ini bersama pengamat sepak bola Firzi Idris. Malam Mas Irzi. Ya, malam malam semua. Iya, Mas Irzi, jadi keyakinan Shin Tae-yong ini menjadi satu keyakinan yang kemudian bisa 100% kita percaya bahwa kita masih bisa melaju ke semifinal, Mas. Ya, kita lihat memang Coach Shin punya rasa percaya diri itu ya. Rasa percaya diri nggak kurang dari dirinya. Karena kita sudah lihat dari pagelaran Piala Asia U23, dia memang punya confidence itu. Tapi confidence itu memang sebatas apa yang ditunjukkan oleh anak asuhnya di lapangan. Laga melawan Laos di mana kita bermain 3-3 itu bagi saya ya nggak boleh terjadi lagi di laga lawan Filipina nanti. Kita harus keluar menyerang sejak awal, kita harus memastikan dominasi kita agar membuktikan apa yang Coach Shin katakan. Jadi memang kita harus bisa keluar dari grup ini, Mbak, karena ya laga melawan Laos jauh dari ekspektasi lah. Sayang banget karena kalau nggak itu kan kita mungkin bisa setidaknya head to head dengan Vietnam lebih ketat lagi untuk memperebutkan tempat di peringkat 1 grup ya. Tapi apa yang sudah terjadi dan sekarang tantangan berikutnya, rasa percaya diri Coach Shin juga harus dibuktikan dengan memenangkan laga lawan Filipina apapun caranya. Jadi apapun itu harus menang targetnya ya pada hari Sabtu malam. Ya, betul, karena memang kita tahu Filipina bahkan lawan Myanmar dan lawan Laos aja mereka imbang dan mereka tertinggal lebih dulu ya. Mereka perlu gol penalti pada menit ke-72 pada saat melawan Myanmar untuk bisa menyamakan kedudukan, terus perlu gol menit ke-77 untuk ketika melawan Laos untuk menyamakan kedudukan juga. Jadi memang walaupun kita menurunkan pasukan muda, seharusnya normalnya dengan dukungan luar biasa dari publik di Solo, Surakarta ya kita mengambil 3 poin ini yang akan memuluskan jalan kita menuju ke babak
berikutnya semifinal. Mas Irzi, sebelum ketemu nanti Indonesia dengan Filipina, kan Filipina akan berhadapan dulu ya dengan Vietnam ya Mas ya. Betul. Nah ini Ya. kansnya bagaimana keduanya? Akankah Filipina juga bisa jangan-jangan menang melawan Vietnam atau justru seimbang? Ya, kejutan mungkin aja bisa terjadi ya, tapi tentu nggak kita harapkan karena kalau Filipina menang artinya poin mereka akan di atas kita ya, dan mereka akan melompati kita di klasemen karena mereka akan akhirnya punya 5 poin sementara kita hanya punya 4 poin. Tapi kita lihat Vietnam, tim Vietnam yang diturunkan ini tim yang tidak main-main ya, walaupun memang mereka belum bisa menurunkan pemain naturalisasi mereka ya, Rafael Son itu yang penyerang utama di liga mereka, top scorer liga mereka tahun lalu. Tapi Vietnam seharusnya dengan kekuatan yang mereka punya bisa meraih poin penuh dan itu tentu yang kita harapkan karena kalau tidak kompleksitas grup B akan berubah dramatis lagi nih Mbak. Oke, Mas Irzi kan untuk bisa menang melawan Filipina ini tentu butuh serangan yang bagus ya. Sementara kalau kemarin kita lihat di lawan Vietnam ini timnas rasanya sulit berkembang. Sebenarnya apa sih evaluasi yang dipelajari dari pertandingan kemarin? Ya kalau memang kita take laga kontra Vietnam memang rada susah ya karena Vietnam menurunkan pemain-pemain senior, bahkan kipernya Philip Nguyen juga kiper yang tampil di Piala Asia Senior, tampil di kualifikasi Piala Dunia. Kita kemarin bisa beberapa kali mengancam lewat transisi, itu sudah sangat bagus sekali. Victor Detan mengancam gawang Philip Nguyen sekali pada babak kedua dan itu sempat membuat pertahanan mereka kocar-kacir. Tapi ya kita tahu lini depan perlu peningkatan performa karena 2 dari 4 gol kita ya datang dari set piece, banyak yang datang dari 2 dari lemparan Arhan, 1 dari corner, jadi 3 dari 4 set piece. Disinilah kita perlu perlu sesuatu yang lebih dari para penyerang kita. Kita perlu menuntut lebih dari Hoki Caraka, kita perlu menuntut lebih dari Rafael Struijk, kita perlu menuntut lebih juga dari Marcelino Ferdinand agar kita bisa membawa pulang 3 poin yang sangat berharga itu. Tapi benar, lini depan ini juga sesuatu yang menjadi catatan sepanjang turnamen ya. Aliran bola ke depan sebenarnya yang bermasalah. Mas Irzi, ini kemudian kalau tidak salah katanya akan ada 3 naturalisasi juga ya untuk pemain Filipina untuk memperkuat nanti ya. Nah itu menjadi ancaman baru nggak buat kita nih? Ya enggak, kalau Filipina kan kita udah tahu ya dari dulu mereka selalu bisa diperkuat pemain-pemain mereka yang keturunan karena Filipina menganut azas dua paspor ya, 2 kewarganegaraan ya. Jadi bagi mereka sangat normal sekali ya menurunkan pemain-pemain keturunan, sudah dari zaman Neil Etheridge, yang Asbin bersaudara mereka melakukan itu. Jadi kalau kita lihat memang perjalanan mereka di turnamen ini tidak terlalu ideal dan itu yang harus jadi modal kita bagi Coach Shin untuk fokus kepada tim sendiri, fokus kepada para pemain sendiri karena kita ya dalam beberapa aspek distribusi dan beberapa aspek possession kita bola-bola mudah pun masih sering tidak menemukan kawan kita ya, baik itu karena formasi, karena itu pemain, apa itu karena strategi, tapi apapun itu sekarang tim ini udah melewati 3 pertandingan ya. Jadi seharusnya mereka diharapkan untuk bisa sudah menemukan skema terbaik, sudah menemukan pemain dan posisi terbaik. Termasuk catatan di lini tengah juga Mas? Iya betul sekali, Arkan Fikri berusaha keras, Marcelino berusaha keras, Raihan berusaha keras, teman-teman semua berusaha keras. Mengalirkan bola itu kita bisa lihat, nggak usah pakai statistik, nggak usah pakai data, tapi dari kasat mata pun terlihat beberapa kali transisi para pemain itu dalam possession terlalu mudah kehilangan bola. Ini yang harus dibenahi dan semoga dengan bertambahnya chemistry, dengan bertambahnya waktu mereka bermain dan di lapangan latihan tadi juga sudah disebut kita punya waktu istirahat 5 hari, kita punya waktu istirahat lebih lama lagi karena sebelum ini jangan lupa timnas mengarungi perjalanan dari berbagai kota ya, hampir 15.000 kilometer kalau dihitung dalam tempo 10 hari ke berbagai kota termasuk transit dari Yangon untuk ke Solo, untuk Solo ke Hanoi, itu pasti perlu waktu yang tidak sedikit dan ya tenaga anak-anak juga pasti diperhitungkan, Mbak. Mas Firzi Idris, terima kasih untuk ulasannya jelang Indonesia lawan Filipina Sabtu malam nanti.